Saya juga nggak nyangka mau jadi ketua FK, terus mau keliling Indonesia. Gara-gara apa? Bertani. Iya. Banyak orang yang mau keliling Indonesia nggak tahu caranya nih bertani. Teman saya ada sampai udah jabatannya tinggi di bank, nggak kemana-mana, cuma Jakarta tempat dia. Setelah jadi P4S keliling Indonesia, berkah bertani. Halo teman-teman Sobat Yes, kali ini ketemu lagi bareng saya, Graha Abadi Pasyaman. Kita bakal bincang-bincang di podcast Yes. Kali ini pembicara kita nggak kalah dengan pembicara yang sebelum-sebelumnya yang ada di Bincang Podcast Yes. Ini sosok yang sudah melanglang buana di sektor pertanian. Yuk langsung kita sambut aja. Yang pertama ada Bang Andi. Halo Bang, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang Bang? Ya biasa bertani lah, sehari-hari memang jadi petani ya harus bertani. Wah luar biasa, ini pagi siang sore mewakafkan waktu untuk dunia pertanian Bang ya. Betul. Luar biasa. Satunya pembicara kita juga yang gak kalah ganteng dan gak kalah semangatnya adalah Bang Ferdi dari Kamaja. Gimana Bang? Sehat? Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Masih sibuk bolak-balik Jepang atau enggak nih? Enggak. Sekarang lagi itu persiapan untuk orientasi pembekalan yang mau berangkat ke Jepang. Oh jadi dalam waktu dekat ini ada yang mau berangkat ke Jepang? Rencana tanggal 1 kita sudah pemantapan, tanggal 20 rencana mau berangkat. 20 Desember? 20 November. 20 November, berarti bentar lagi dong, hampir sekitar kurang lebih 3 minggu lah persiapannya. 3 minggu, ya, tapi persiapan sudah dari jauh hari dong? Iya, itu kan ada masa orientasi, ini sekarang masa pemantapan. Ini sebetulnya calon yang diberangkatkan 2 tahun yang lalu yang tertunda karena COVID. Oh gitu, jadi sebetulnya rutin ternyata. Ya, rutin. Oke. Sobat Yes, saya mau mulai bertanya sederhana sebenarnya dengan para senior kita yang hari ini masih sangat luar biasa. Waktu-waktunya itu diwakafkan untuk dunia pertanian. Saya mau ke Bang Andi nih. Bang Andi ini kan dari P4S. P4S ini kan perjalanannya cukup panjang Bang Andi. Ya, dalam sektor pertanian dan sangat memegang peran yang sangat penting saya kira. Selama ini masih aktif Bang Andi di P4S? Alhamdulillah masih aktif dan berjalan terus. Berjalan. Sekarang oke. Dan biasanya nanti dipilih lagi, nanti siapa yang ini kan. Oke. Itu prosesnya 5 tahun sekali dong berarti ya? Betul. Apa nama proses di tingkat nasionalnya Bang kalau pemilihan? Musyawarah nasional nanti. Musyawarah nasional. Ya. Abang habis di? Sebetulnya kita sudah habis, cuma karena pandemi ini jadi belum ada munas lagi. Oh. Mudah-mudahan tahun depan. Mungkin kaitannya dengan izin juga kali ya. Betul. Sebelumnya diagendakan di mana? Abang terpilih di mana nih? Saya terpilih di Malang. Oh di Malang. Pada saat itu berarti hampir 5 tahun yang lalu dong ya? Iya. Di Malang. Sudah lebih dari 5 tahun. Apa aja nih Bang yang sudah dilakukan selama 5 tahun perjalanan menjadi ketua FKP4S? Subhanallah banyak ya, kita bisa menggali dari teman-teman ya. Ya. Seluruh Indonesia ternyata kan di balik itu setiap orang punya permasalahan masing-masing ya. Ya. Nah, FK ini di situ perannya bagaimana mereka mempunyai permasalahan baik itu di pertanian maupun dalam kehidupannya. Nah, FK harus punya solusi bagaimana untuk memecahkan setiap permasalahan dalam wilayah masing-masing. Contohnya apa itu Bang? Ya misalnya kan yang paling ini misalkan pasti untuk bisa berhasil itu kan perlu perjuangan baik dari semangat masalahnya. Ada bukan hanya segera dari teknis saja, ada non teknis, masalah psikis, ada permasalahan kehidupan misalnya rumah tangga, ekonomi. Sampai di situ? Ya peran P4S itu menyeluruh, tidak hanya sekedar bagaimana cara bertani saja. Wow, ini yang menarik ya karena ada bentuk sosialnya dong. Sosialnya. Selama 5 tahun itu? Iya, kita bekerja man to man bahwa ke daerah kita. Karena kalau dari peningkatan produksi kan sudah dikerjakan oleh Kementerian Pertanian ya. Sudah banyak teknologi itu semua. Nah kita kan FK hanya menjembatani bagaimana menyediakan teman-teman itu supaya fight di dalam berusaha tani. Iya. Kan tidak menutup kemungkinan misalnya kadang-kadang naik daun, kadang-kadang turun. Kan itu sudah realiti kehidupan ya. Perjalanan ya. Perjalanan, makanya kita
kita harus ada pada saat mereka jatuh, ketika mereka butuh pertolongan. Tapi mungkin karena lahirnya FKP4S ini kan karena swadaya panggilan. Ya, karena panggilan ya. Panggilan hati. Nah artinya mungkin karena bicara panggilan itu dia sudah sustain dengan dunia pertanian. Betul. Tapi ada sisi lain yang sedang diseriusi dalam sektor itu. Ya, budaya gitu Pak. Ya. Kan namanya juga Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya. Nah keswadayaan ini sebutnya lahir dari kepedulian kita terhadap kebutuhan bangsa. Kami misalnya dianggap kata orang lain sudah sukses di dalam pertanian sekitarnya dan mau menularkan ilmunya kepada yang lain. Luar biasa. Jadi kita berbagi bukan hanya untuk kita, tapi keseriusan, kesadaran atas kita, saya harus berbagi kepada yang lain atau masyarakat sekitarnya. Dan itu keswadayaan, keikhlasan kita ingin memajukan bangsa ini. Mulai dari TK-nya, SD-nya, remajanya, sampai yang pensiunan kalau gitu, yang sudah tua. Oke. Karena bertani itu untuk semua, bukan hanya untuk P4S saja. Berarti FKP4S ini menganut hablum minallah dan hablum minannas. Luar biasa sekali, Sobat Yes. Ini prolognya saja sudah mengantarkan kita dalam kesejukan. Jadi saya kira poinnya adalah bagaimana Anda bertani tidak hanya kepada hasilnya saja, Bang Andi, tapi pada sustainability-nya terhadap lingkungan. Sustainnya itu loh. Kehadiran usaha kita, kehadiran kita, khairun nas anfahum linnas. Luar biasa sekali, saya salut sekali dengan Bang Andi ini di perjuangan 5 tahun ini ya. Semoga bisa terlaksana untuk Munas pergantian Bang Andi ya. Saya mendoakan supaya sukses perjalanannya. Sobatnya saya mau lanjut ke sosok yang luar biasa juga. Ya, Bang Ferdi nih, salah satu punggawa champion Indonesia yang sudah melanglang buana tingkat internasional. Jadi kalau Jepang Indonesia itu kayaknya deket banget gitu Bang Ferdi ya. Saya mau coba. Apa kabar Bang Ferdi? Siap, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabarnya mau ada keberangkatan yang tadi ya. Iya betul. Dalam waktu dekat insya Allah. Artinya di Jepang sudah mulai membuka ini ya perjalanan internasional ya. Iya betul. Semalam ya kita Zoom meeting dengan Puslatan bahwa akan ada segera permintaan dari JAEC ya, Japan Agricultural Council. Itu apa itu? Aijennya? Iya. Mereka yang apa namanya menerima peserta magang di sana di Jepang. Oh, jadi mendirect itu mereka sudah mulai order ya. Betul. Artinya mungkin di Jepang ya itu tadi saya bilang sudah mulai terbuka. Betul. Tapi ada sedikit ini Bang, kesulitan mungkin pasca Covid ini ada syarat yang berlebih atau gimana di IKAM aja? Memang apa namanya seharusnya kan kita setiap tahun memberangkatkan peserta magang ini. Tapi karena Covid sudah 2 tahun ini kita tidak bisa mengirim peserta magang. Baru kali ini ada permintaan dari JAEC. Rencana kita akan pemantapan itu tanggal 1 besok sampai dengan 20 November. Oke. Saya mungkin boleh sedikit diceritakan apa itu Bang? IKAM aja. Saya kira sobat-sobat Yes mungkin ada juga yang ingin magang, tapi mereka berpikir saya kan nggak tahu nih proseduralnya. Kenapa lagi sekarang kan mereka pikir Jepang ini kan salah satu pertanian yang menjadi kiblat juga Bang ya. Luar biasa. Mungkin bisa sedikit Bang tentang IKAM aja. IKAM aja itu adalah Ikatan Keluarga Alumni Magang Jepang, terlahir daripada sebuah program Kementerian Pertanian, Badan SDM Pertanian, yaitu memberangkatkan pemuda tani magang ke Jepang itu dari awal tahun sekitar tahun 80-an. Wow, dari tahun 1980 sampai dengan 2021 hari ini. Betul, itu setiap tahun rutin mengirim 40 sampai dengan 50 orang setiap tahunnya. 50 orang? Iya betul. Nanti di sana ditempatkan di berbagai prefecture di Jepang. Ada yang di Gunma, ada yang di Kumamoto, ada yang di JAEC tadi. Kalau JAEC nanti mereka disebar di provinsi-provinsi berdasarkan kebutuhan JAEC. Oh gitu. Jadi kalau sekarang itu alumninya itu sudah sekitar 1.400-an lah. Mereka pasca pulangnya itu
menjadi leader di pertanian di daerahnya masing-masing. Ada juga beberapa teman sekitar 140 orang yang sudah memiliki P4S, Bang Andi. Kemudian ada juga yang menjadi para ketua kelompok penyuluh tani swadaya gitu. Itu peran-peran para alumni pasca magang dari Jepang. Ada juga yang jadi sukses jadi pengusaha pertanian. Oke, jadi memang banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan. Yang lahir dari anak-anak muda. Betul. Yang setelah magang itu hampir sebulan 40 hari ya? Di kita sebelum berangkat itu ada orientasi dulu. Orientasinya itu sebulan sampai 40 hari. Kemudian menjelang mau berangkat pun ada pemantapan. Oh iya. Jadi ada proses 2 kali di kita. Pada saat orientasi ini peserta dididik budaya, bahasa, kemudian disiplin dan lain-lain disesuaikan dengan karakter orang Jepang ya. Kemudian menunggu keberangkatan, setelah ada treng waktu mereka diminta untuk berangkat, itu ada lagi orientasi selama 2 minggu sampai 20 hari. Nah itu pemantapan namanya, untuk memantapkan bahasa dan lain-lain ketika mereka mau berangkat. Oh ya, jadi karena kalau Jepang ini kan beda ya Bang, karakternya kan ada yang budaya sama attitude disiplinnya itu yang betul-betul dikuatkan, sehingga betul. itu memang harus ada masa pengenalan itu ya supaya tidak kaget juga. Jadi ketika nanti langsung ke Jepang itu automatically dia sudah mulai terbiasa, jadi langsung bisa action. Iya betul. Malah sekarang Kementerian Pertanian lewat Badan STM itu mencanangkan program bagi petani muda magang Jepang itu 1.000 orang. Cukup banyak juga kalau 1.000 ya. Cuman kemarin karena pandemi itu kemarin ada di beberapa balai, setiap 9 balai di Indonesia. Setiap balai itu melaksanakan orientasi itu selama 2 bulan setengah. 30 orang setiap balai. Nah memang untuk proses yang ini agak ribet karena memang pihak Jepang itu meminta ada lulus N4 sama ASAT, sertifikat ASAT. Jadi ASAT itu adalah sertifikat keterampilan skill. Kemudian kalau N4 itu dari bahasanya. Oh gitu, seberapa lancar Seberapa gitu ya? lancar, betul. Oke, menarik. Sobat Yes, luar biasa juga ya ternyata Jepang menjadi satu continuity terhadap agriculture-nya juga. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mensupport anak-anak bangsa, bisa belajar di sana budaya pertanian untuk diadopsi di Indonesia. Saya kira luar biasa di diskusi awal ini, dan saya ingin korek lagi lebih dalam tentang pandangan nih Bang Andi. Yes. Karena kan tentang wirausaha muda terutama di P4S ini kan menjadi satu inkubator utama ya. Bagaimana pertanian itu juga bisa lahir karena dia pusat edukasi, kemudian dia lahir dari pedesaan, kemudian dia juga berbentuk swadaya, artinya betul-betul orientasinya kepada edukasi petani. Seberapa jauh sih Bang pandangan P4S ini terhadap petani milenial dan wirausaha petani? Oke, jadi sebetulnya ini sudah kami lakukan sejak dulu. Cuma baru diangkat namanya sekarang. Jadi kesannya seperti wah gitu ya. Milenial. Padahal kami dari dulu ya orang-orang tua kami memang sudah mendidik minimal keluarga kami untuk bertani. Mulai tadi dikenalkan tadi itu. Sekarang di P4S itu ada TK masuk kebun, SD masuk kebun. Asiknya bertani, banyak community yang sudah dilakukan oleh P4S untuk menjaring anak muda
untuk berbisnis di dunia pertanian. Berarti sebenarnya sudah ada kemasan nama, tapi itu sudah dijalankan oleh P4S. Maka silahkan. Sekarang yang banyak yang lahir-lahir di milenial sekarang, insya Allah mereka udah kenal P4S. Gitu Bahkan ya? ada yang sudah tercetus itu lahir dari P4S. Ya apapun itu namanya, tapi kami insya Allah sudah berbuat itu untuk bangsa ini. Dan saya yakin makanya kami kenapa di P4S konsisten. Kenapa? Karena petani itu memang harus ada. Mau tidak petani itu memang harus ada. Karena kalau tidak ada pertanian ya orang Jakarta nggak bisa makan dong. Ya. Karena dia tidak bertani. Kami dari luar menyediakan itu. Oke. Bukan daerah produksi ya, Gitu. tapi daerah distribusi. Dengan penopang di kiri kanan itu, dan itu sudah dari TK. Bang, ada kunjungan berkebun. Sudah kita lakukan di P4S. Pengenalan pertanian usia dini itu sudah menarik minat. Dan ujung-ujungnya apalagi ketika pandemi ini tidak ada kerjaan, suka tidak suka pasti Ya, ya. benar. Dan itu tandanya bahwa memang petani itu harus ada. Makanya sekarang dengan era globalisasi atau dengan era milenial sekarang pakai teknologi lebih canggih lagi, welcome. Kami yang kolonial mungkin ketinggalan zaman gitu ya. Sekarang anak muda beda zamannya, pakai teknologi yang lebih canggih, yuk silakan. Tapi yang terpenting ada petani memang harus ada. Tapi tidak adaptif dong. Artinya dengan kebaruan novelty harus ada 4.0, harus ada Internet of Things. P4S juga tidak menjadi hal yang resisten terhadap itu. Bukan. Kami justru kami senang anak didik kami lebih maju dari kami. Kan itu fungsi guru itu. Luar biasa. Nah makanya kami menjabarkan tadi itu. Coba ciptakanlah SDM yang berkarakter. Bukan hanya sekedar maju, tapi nggak punya etika kan luar biasa. Apalagi tidak menghormati Allah kan luar biasa. Firaun aja maju, akhirnya hancur kan. Gara-gara apa? Teknologi secanggih apapun, kalau tidak kenal Allah, bahaya gitu. Karakter. Itu yang harus dibangun di anak-anak muda ya. Iya. Jadi tidak hanya orientasi pada bisnis, tapi bagaimana bisnis Anda itu punya kebermanfaatan terhadap sekeliling. Iya, itu yang harus disadari anak muda sekarang itu. Ya gak? Jangan sampai lupa. Ini siapa sih? Bukan karena ini kemajuan saya, ini hasil karya saya. Allah dasarnya Allah yang melapangkan, Allah yang menyempitkan kan itu haknya Allah. Itu. Tidak ada suatu kejadian pun tanpa seizin Allah. Kita bisa maju pun karena Allah, bukan karena kemampuan kita. Oh kita nggak punya apa-apa, nggak punya. Bakal dia jika bilang kun fayakun, selesai. Hati-hati. Makanya kita harus berkarakter. Kita harus tahu kita, apalagi kita orang timur, hati-hati. Jebakan-jebakan iblis, jebakan-jebakan yang tadi itu. Jangan sampai kedengaran saya kadang miris ya. Indonesia terkenal dengan karakternya yang jelek. Orang lebih percaya ke orang Singapura daripada ke orang Indonesia. Karena tadi itu sifatnya karakternya yang kurang baik di mata dunia. Aduh sayang. Padahal banyak orang baik di Indonesia. Akhirnya karena perbuatan seseorang yang tidak berkarakter, akhirnya mencemari masyarakat kita. Ini anak muda harus jangan sampai begitu. Poin yang saya dapat adalah bagaimana kemudian anak muda ini punya karakter, bisa punya rasa cinta terhadap Indonesia. Ya, Bang Andi, terima kasih. Saya mau lompat sobat Yes ke Bang Ferdi. Jadi sama, Bang. Artinya kan ini ketika dia mungkin sudah nyaman di Jepang dengan pola pertanian yang sangat maju di Jepang, ketika dia pulang ke Indonesia, mungkin dia juga jadi kaget gitu. Artinya seberapa tertinggalnya pertanian Indonesia dengan di Jepang. Nah, ini formulasi apa yang membuat mungkin dia berpikir begini. Kayaknya enak di Jepang. Semuanya sudah integrated farming, semuanya sudah smart farming. Knowledge yang dia punya itu, ilmu yang dia punya itu kembali ke Indonesia, mungkin gak compatible gitu ya Bang, gak cocok gitu loh dengan Indonesia. Akhirnya bisa saja minat bertaninya malah turun. Tapi saya kira
gimana tuh Bang di IKAM aja kaitannya dengan dukungan, support, kepedulian terhadap wirausaha muda terutama petani milenial? Ya, memang pasca kita pulang dari Jepang itu kita bingung juga. Teknologi di sana luar biasa kan, fasilitas pertanian dan lain-lain. Sementara pas kita pulang, saya waktu pulang tahun 2002 di sana traktor sudah pakai R4 roda 4, kemudian panen pakai combine dan lain-lain. Tapi kita di sini masih hand traktor aja masih jarang. Jarang ya. Artinya bukan gak ada tapi masih jarang. Di sana sudah combine. Itu berapa jauh ketinggalannya kita. Iya. Kemudian dan kita memang sulit mengaplikasikan di lapangan hasil magang itu di Indonesia karena memang fasilitas di kita yang masih sangat terbatas ya. Tapi ada yang kita dapatkan yaitu mental ya, etos kerja. Oh iya. Etos kerja. Nah itu yang membuat kita bertahan. Jepang kan terkenal sekali ya dengan etos kerjanya ya. Betul. Kita bertahan sehingga kembali lagi ke niatan awal bahwa kita diberangkatkan ke Jepang, pulangnya bisa berbagi dengan petani sekitar, dengan pemuda dan lain-lain sehingga pasca magang itu kita ada manfaatnya buat lingkungan. Tapi poinnya adalah anak muda menjadi lebih semangat itu ada. Pulang dari magang Jepang itu malah ada tentang bagaimana semangat kerja walaupun kita tahu fasilitasnya tidak sama dengan Jepang, tapi karena punya rasa itu bergerak. Artinya memang pasca magang itu pasti semua bergerak dengan segala kemampuannya. Segala kemampuannya. Artinya di sana pasti jatuh bangun gitu kan. Pulang mereka dengan kami pulang dengan membawa sedikit modal dan itu kita terapkan hancur bangkit lagi gitu. Alhamdulillah sampai sekarang kami bisa bertahan walaupun memang ada di beberapa rekan-rekan yang memang tidak bisa bertahan juga ada gitu. Ya artinya kan prinsip terbentur. Ya betul. Ya kira-kira tapi ada juga dong yang kemudian pulang dari Jepang juga artinya punya satu trouble, punya satu challenge tersendiri dalam dirinya yang akhirnya kemudian tidak berjalan. Tapi lebih banyak sepertinya yang betul. Yang mau memulai malah ya. Soalnya kita juga membuka diri ketika adik-adik kita yang baru pulang dari Jepang, kita membuka diri untuk bergandengan tangan bareng-bareng gitu kan. Oke. Bareng-bareng supaya katakanlah kita tuntun dulu gitu kan. Harus bagaimana gitu kan. Kemudian adaptasinya harus seperti apa. Itu bisa memberikan ketenangan lah sama adik-adik yang baru pulang karena kita arahkan gitu. Ya mungkin inilah poin positif lahirnya keluarga alumninya ini ya. Betul. Ketika mereka pulang tuh mereka tidak merasa bahwa seorang diri, tapi ada satu wadah seperti Bang Andi tadi tentang bagaimana rumah, bagaimana kemudian mereka berpikir saya mau mulai dari mana. Iya betul. Disitulah pembinaan edukasinya tadi ya Bang Andi. Justru itu di situ peran P4S. Ya. Kami mengayomi semua yang sudah pulang dari Jepang. Ya. Makanya diharapkan setelah pulang dari Jepang segera merapat ke P4S. Ya. Pertama supaya bisa mengaplikasikan ilmunya. Yang sepulang dari Jepang. Dan di P4S menyesuaikan tadi. Kadang-kadang pulang dari Jepang misalnya dibiarkan. Kalau di P4S disambut, dihargai. Ya. Diharapkan justru nanti IKAM aja menjadi regenerasi ya. Jadi generasi P4S. Berarti memang harus ada maintenance yang baik ya. Maintenance. Saya mau menarik Bang Ferdi tadi kaitannya dengan kepulangan anak-anak muda ya. Ini kan artinya kalau kita asumsi 10.000 saja yang atau 1.000
tadi yang mau berangkat ke Jepang itu kan artinya resource-nya ini kan dari tahun 80 sampai dengan sekarang kan betapa banyaknya ya keluarganya Ika Maja ini. Apa sih Bang yang bisa disinergikan terhadap program YES? Artinya kan ini program yang mendorong entrepreneur agriculture, anak muda youngpreneur ya. Jadi bagaimana anak-anak muda ini bisa lahir sebagai entrepreneur. Dan saya kira di Jepang juga itu kan diarahkan untuk tidak hanya bertani, tapi menjadi entrepreneur. Dorongan dan support yang bisa dikolaborasi terhadap programnya dari Ika Maja apa nih Bang? Oke, karena di Ika Maja ini kita juga kan menyiapkan para pemuda yang yang rencana mau diberangkatkan ke Jepang. Ini juga mungkin pada proses awal bisa kita arahkan untuk mobilisasi pemuda untuk program YES. Kemudian kita juga mungkin bisa jadi tempat pelatihan para petani. Pelatihan para petani, tempat magang para petani yang tentunya bisa bersertifikat gitu kan. Dengan uji kompetensi, dengan asesor-asesor dari kita gitu, dari Ika Maja. Karena memang ada teman-teman yang konsen di bidang itu. Kita juga mungkin bisa jadi mentor para pemuda yang ingin berusaha di bidang pertanian. Karena kan kita yang 1.380 sekian itu tersebar hampir di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Jadi apabila misalnya program YES ini ada di Cianjur misalnya. 4 provinsi. Kemudian ada teman kita di Cianjur gitu yang bisa mensupport program YES. Atau misalnya di Sulawesi Selatan banyak teman-teman alumni yang memang domisilinya di sana gitu. Atau di kabupaten atau provinsi lainnya misalnya. Oke, jadi memang kehadiran Ika Maja ini lengkap dengan resource yang ada, yang punya kompetensi, bahkan bisa menyiapkan sertifikat. Betul. Sertifikat yang tentu adopsi ilmunya dari Jepang tadi ya Bang? Iya. Oke. Dengan standar-standar Indonesia tentunya. Oke, yang kemudian disesuaikan dengan. Betul. Kalau Bang Andi, Bang, ini kan P4S ini juga sudah bukan komunitas atau organisasi yang sedikit masanya, yang banyak. Bahkan hampir saya kira bahkan KTNA, kemudian Ika Maja itu ada juga bagiannya dari P4S. Nah ini pertanyaan kita, gimana Bang bentuk dukungan P4S? Tentunya pengurus pusat Bang Andi dan teman-teman itu supportnya terhadap program entrepreneur agriculture yang kita sebut dengan program YES. Oke, kita kasih banyak pilihan bagi teman-teman yang merasa ragu di dunia usaha pertanian. P4S menyediakan semuanya. Mau di apa? Di horti, kita banyak contohnya. Mau di padi misalnya, mau di jagung, di cabai, mau di silakan. P4S ada semua. Nah sekarang silakan, misalnya ada ragu di apa? Hobinya di apa? Mau bawang silakan. Mau pemasaran, mau pengolahan kita ada. Jadi tinggal mau magang di mana. Makanya di P4S kan yang penting itu adalah magang. Magang itu kan berarti nginap, menganalisa. Oh kalau di bawang tuh begini loh repotnya. Di cabai tuh begini loh repotnya. Atau di pengolahan kita ada. Oh pengolahan itu begini. Nah kita semua sampaikan kepada teman-teman milenial. Oh di gini-gini. Nanti ketika dia memutuskan. Oh saya mau di bidang ini. Nah kita dampingi sampai dia berhasil. Tadi itu ketika dia jatuh kita bantu. Kenapa sih? Kok bisa jatuh misalnya oke. Kita bantu dukungan itu. Ya dukungan kami seperti itu. Baik dari pelatihannya sampai ke pendampingannya sampai dia bisa berhasil. Kalau sudah mandiri ya welcome. Bahkan kami sendiri bahkan belajar kepada mereka. Ya. Gak masalah. Jadi P4S ini Palu Gada. Apa lo mau? Itu saya ada. Gua ada. Ya, itu luar biasa sekali. Anda tinggal pilih nih para calon-calon entrepreneur program YES ini seluruh Indonesia dong Bang? Seluruh Indonesia. Wah luar biasa sekali. Berarti memang Anda mau pilih apa nih?
Silakan. Gitu kan ya. Kita ada semua. Mau rumah, tempat tinggal ada. Kemudian mau tempat pelatihan ada. Luar biasa. Sobat Yes, sayang sekali ini waktu sangat sedikit dan hanya waktu nih Bang Andi, Bang Ferdi yang bisa memisahkan. Tapi ada pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana Bang Ferdi dulu deh menjaga resonansi petani milenial. Bagaimana memberikan efek kehadiran Ika Majid terhadap resonansi petani milenial. Saya bilang tadi bahwa di setiap alumni magang Jepang itu mereka sudah mempersiapkan kader-kadernya. Sudah mempersiapkan kader-kadernya untuk dididik, dipersiapkan magang ke Jepang. Jadi kalau misalnya ada Sobat Yes juga yang mau ikut magang ke Jepang, mangga merapat ke Ika Majid di daerah lah. Di daerah saya yakin di semua daerah ada alumni magang Jepang. Jadi dengan mempersiapkan para pemuda ini itu memberikan kontribusi regenerasi terus keberkelanjutan. Seperti itu kira-kira sehingga kita bisa menularkan kepada pemuda-pemuda yang lainnya. Ya, jadi memang untuk meresonansi itu Ika Majid terbuka. Siap, secara hati, secara tingkah laku dan lain-lain sangat, apalagi sudah tersebar se-Indonesia ya. Dan itu kita tidak pernah memungut biaya ketika ada teman-teman yang ingin magang, itu tidak pernah memungut biaya. Wah, ini yang harus jadi catatan khusus milenial nih. Luar biasa. Jadi memang teman-teman Sobat Yes, kalau Anda ingin magang, punya ketertarikan terhadap agriculture yang ada di Jepang, boleh ngobongin Bang Ferdi nih di Ika Majid Bang ya. Boleh. Oke. Bang Andi, nah ini apa Bang yang bisa kemudian diresonansi dengan hadirnya P4S terhadap generasi milenial? Tadi kan Abang bilang tentang bagaimana karakter anak muda, bagaimana kemudian tidak hanya usaha, tapi ada lebih penting yang harus kita lebih kejar dari itu. Dan saya pikir apa Bang? Ya bertani itu asik loh. Dan itu buat siapa saja. Sama seperti P4S tuh asik loh. Ya tadi ada beberapa tip yang harus memang kita bertani memang harus ikhlas. Jadi P4S itu modalnya yang awal dasarnya tuh kan harus keikhlasan kita dalam berusaha tani. Saya juga nggak nyangka mau jadi ketua FK terus mau keliling Indonesia gara-gara apa? Bertani. Ya, banyak orang yang mau keliling Indonesia nggak tahu caranya ini bertani. Teman saya ada sampai udah jabatan yang tinggi di bank, nggak kemana-mana, cuma Jakarta tempat dia. Setelah jadi P4S keliling Indonesia, berkah bertani itu kita punya saudara seluruh Indonesia. Saya ke Nunukan, ke Ketapang, saya ke Papua. Gara-gara apa? Bertani. Berkah kan bertani. Makanya ayo. Kalau berusaha ini jangan tanggung. Tapi niatnya harus karena Allah. Harus ikhlas. Jadi memang P4S membuka peluang besar. Peluang besar. Untuk anak-anak muda. Jangan khawatir. Tidak pernah takut tersaingi. Petani memang harus ada. Rezeki Allah yang Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali bahwa senior-senior kita ini tidak takut akan hadirnya anak muda, justru mereka memberikan ruang terbuka, ruang besar, gagasan pemikiran, bahkan pembinaan, tempat magang dan yang lain-lain secara ilmu karena mereka pikir ini adalah amal jariah. Betul ya, Bang Andi, Bang Ferdi ya. Closing statement terakhir, Bang Ferdi, untuk petani muda, untuk generasi muda dan untuk Indonesia. Untuk generasi muda, saya kira jangan takut bertani. Bertani itu keren. Bertani itu saya bangga jadi petani. Karena petani itu ada soko guru bangsa ya. Ya petani itu bisa memberikan kehidupan bangsa. Coba bayangkan kalau misalnya tidak ada petani gitu. Siapa yang tanam padi, siapa yang tanam, kita makan dari mana gitu kan. Oke. Luar biasa. Petani itu adalah orang yang menjadi sosok pahlawan bangsa sebetulnya. Betul. Karena dia menjaga tatanan
pertanian Indonesia, menjaga ketahanan pangan Indonesia dan Betul. tentu menyediakan 273 juta jiwa kebutuhan untuk kehidupannya. Betul. Luar biasa Bang Ferdi. Terakhir Bang Andi, dengan karakternya Bang Andi nih yang sangat tenang, sangat memberikan kesejukan. Apa Bang closing statement untuk anak muda kita? Ya sama-sama mari kita luruskan niat. Ya semuanya harus karena Allah ya kalau saya. Ya udah semuanya harus karena Allah, luruskan niat. Usaha semaksimal mungkin, hasil terserah Allah. Jadikan usaha tani ini jadi ladang kita untuk beramal ya, mencari ridho Allah. Udah rezeki Allah yang nanggung. Pokoknya udah kita jalanin saja. Dan yakin Allah pasti nolong kita. Karena ini memang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan makhluk Allah. Pasti bisa. Karena apa? Karena ini kepentingan Allah, bukan kepentingan kita. Allah yang berjanji mau mencukupi rezeki makhluknya. Jadi jangan khawatir dengan usaha tani. Luar biasa. Luruskan niat. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan dengan maksimal dan biarkan Allah melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Betul. Luar biasa. Terima kasih Bang Andi, terima kasih Bang Ferdi. Nih saya kira luar biasa. Jangankan Sobat Yes, saya saja mendapatkan luar biasa insert positifnya di Bincang Podcast Yes. Jangan kapok, akan banyak insya Allah niat kita baik. Semua akan dimudahkan dan tentu sehat selalu buat Bang Andi, sehat selalu untuk Bang Ferdi. Terima kasih semuanya. Teman-teman Sobat Yes, sampai ketemu lagi pada Bincang Podcast Yes yang selanjutnya. Tentu dengan pembicara yang lebih menarik, yang lebih mengedukasi dan tentu ini harus kawan-kawan saksikan sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.